Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kiki Adi Pratama dalam acara Suara Demokrasi Rakyat. Dan kali ini kita akan kembali membahas bagaimana proses dinamika politik di Bandar Lampung. Kali ini saya sudah kedatangan tamu ataupun narasumber kita, yakni Ketua Bapilu DPW PAN Provinsi Lampung, Bapak Joko Santoso. Bisa kita sapa dulu. Halo Mas Joko. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih posisinya Mas Joko? Saya lagi di kantor DPW PAN atau Kantor rumah DPW PAN PAN. di West Kampung, Pauman. Oke. Untuk diketahui bagi para tribuners, Mas Joko ini selain dia sebagai ketua Bapilu di DPW PAN Provinsi Lampung, tapi beliau juga sebagai wakil ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Kemudian juga beliau pernah menjabat di DPRD Kabupaten Tanggamus, Mas, ya, dulu ya? Ya, 2 periode, kemudian di DPRD Lampung mau 2 periode juga, Mas, ya? ya di Tengahmu satu periode, Oh, Tanggamus 1 periode, di DPRD Lampung 2 periode ya? Insya Allah. Nah, dan kemungkinan wacana-wacana akan melenggang ke eksekutif bisa saja nanti di 2024. Gitu, Mas, ya? Insya Allah, mohon doanya. Amin, amin. Oke, baik. Kita akan membahas kali ini bagaimana sih langkah-langkah DPW PAN Provinsi Lampung menyikapi adanya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM darurat saat ini. Nah, kita lihat peran-peran partai politik tentu juga dibutuhkan tentunya untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya masyarakat luasnya masyarakat Lampung yang saat ini mungkin masih dalam kondisi kesulitan efek daripada PPKM darurat. Nah, mungkin kita bisa langsung tanyakan kepada Mas Joko. Mas Joko, bagaimana PAN sendiri menyikapi adanya penerapan PPKM darurat ini sendiri, Mas Joko? Ya, terima kasih Saudara Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya pun. PAN dalam menyikapi PPKM baru-baru ini kita semua kader Partai Amanat Nasional itu dikumpulkan dalam virtual seperti ini oleh Ketua Umum dan semua diberikan arahan. Jadi diberikan arahan bahwa PAN satu barisan, satu langkah untuk membantu pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dan tentunya mengurangi. Nah, oleh karena itu dalam arahan Ketua Umum DPP PAN Pak Zulkifli Hasan bahwa kita yang pertama diminta kader-kader PAN tentunya baik yang eksekutif, legislatif dan yang di kegiatan yang di masyarakat untuk bisa membantu meringankan beban masyarakat pada saat mengalami pandemi ini. Beban ini tidak terlalu membebani juga kepada kader, yaitu kader diminta dan ini juga kegiatan ini memang sering kita lakukan di Partai Amanat Nasional ini. Nah, kader-kader kita itu diminta untuk bisa membantu yang sehat, bisa membantu yang sakit tentunya. Yang punya kelebihan rezeki bisa berbagi rezeki kepada masyarakat yang kurang rezekinya atau sedang mengalami kesulitan, terutama pada keluarga kita, saudara-saudara kita, kader-kader kita tentunya yang ada di sekitar kita. Nah, terus itulah yang beberapa hal yang disampaikan Ketua Umum dan itu juga sudah kewajiban kita dan memang selalu kita lakukan bagi kader Partai Amanat Nasional dan tentunya dalam kita
sama-sama tahu bahwa pemerintah sekarang sedang menggalakkan vaksin yang sangat luar biasa, dan kita juga eh, diperintahkan juga kepada kita semua kader-kader PAN, dan sudah merupakan kewajiban kita, terutama yang di legislatif dan eksekutif, bahwa kita ikut membantu, mensukseskan, memfasilitasi agar vaksinasi yang sedang kita lakukan ini bisa segera selesai dan memenuhi target. Dan kita juga Partai Amanat Nasional DPW Provinsi Lampung sudah melakukan komunikasi juga dengan pemerintah daerah untuk mencoba memfasilitasi vaksin terhadap masyarakat umum. Nanti ini kita sedang komunikasi dengan pemerintah provinsi dan kota dan kabupaten, apa yang kapan bisa kita lakukan dan teknisnya seperti apa, ini sedang kita upayakan untuk membantu masyarakat kita yang memang sulit mendapatkan fasilitas vaksin pada saat dibutuhkan seperti ini. Mungkin itu dulu dari saya, Kiki. Baik. Artinya PAN sendiri sebagai partai politik memiliki satu wacana ke depan untuk membantu masyarakat lah, kurang lebih begitu Mas Joko ya. Ya, dan itu mengucapkan kewajiban kita semua. Nah, cuman begini Mas, kalau dari PAN sendiri melihat adanya PPKM darurat, karena kan PPKM darurat ini pun masih menjadi satu pembahasan di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang menginginkan cukup gitu kan, berhenti atau tidak diperpanjang. Tapi juga ada lain pihak yang mengatakan ya harus diperpanjang karena mengingat pandemi yang masih terus merebak begitu. Nah, kalau dari PAN sendiri melihat PPKM ini sebetulnya tepat atau tidak tepat sih Mas Joko, atau gimana gitu? Nah, ini yang pada posisi yang sangat-sangat sulit pemerintah ini mengambil keputusan. Nah, tapi kita sebagai bagian dari masyarakat tentunya kita harus mengambil peran juga membantu untuk upaya pencegahan ini agar cepat selesai. Pandemi ini agar cepat selesai. Nah, makanya kita berharap pemerintah ini selain melakukan PPKM darurat, juga upaya-upaya membantu yang terkena dampak ini juga maksimal. Nah, membantu dampak ini maksimal dengan cara karena yang kalau sekarang contoh Bandar Lampung ini PPKM darurat di Bandar Lampung, tapi yang kena dampak bukan masyarakat Bandar Lampung saja. Ya. Karena sebagian pekerja yang ada di Bandar Lampung ini berasal dari Lampung Selatan, dari Pesawaran, dari Pringsewu, yang dari Lampung Tengah, yang mereka bekerja di Bandar Lampung, dan ini terkena dampak langsung. Oleh karena itu, pemerintah ini harus benar-benar mendata siapa yang terkena dampak itu, ya sebagai kewajiban pemerintah dia harus memberikan bantuan. Nah, tetapi Partai Amanat Nasional bukan hanya menuntut pemerintah memberikan bantuan, tapi berupaya juga untuk meringankan dengan cara apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat juga yang terkena dampak COVID. Jadi bukan hanya masyarakat luar, dan di Partai Amanat Nasional juga ada beberapa saudara-saudara kita yang kena dan sudah mendahului kita juga. Makanya kita sangat-sangat sadar bahwa ini adalah virus ini memang nyata, dan kita harus bersama-sama bergotong royong agar ini pandemi ini cepat selesai. Mungkin itu. Oke, artinya memang untuk menyikapi persoalan pandemi ini juga harus ada hal-hal yang dilakukan juga gitu ya Mas, dari salah satunya dari peran dari partai politik. Nah, tadi kalau kita singgung PAN sudah sudah ada
komunikasi atau koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menggalakkan vaksinasi massal. Itu kita yang akan memfasilitasi apa gimana untuk pelaksanaan vaksinasinya itu, Mas? Iya, seperti yang dilakukan oleh partai amanat nasional di provinsi yang lain, ada di Jawa Barat, di DKI, dan beberapa provinsi yang lain, bahwa PAN memfasilitasi, jadi memfasilitasi untuk penyelenggaraan vaksinasi tersebut. Dan sudah di DKI kita lebih dari 1.000 orang, di Jawa Barat juga lebih dari 1.000 orang. Ini di Lampung kita sedang koordinasi karena memang posisinya sekarang masih keterbatasan vaksin tersebut. Dan upaya itu sudah dilakukan oleh saudara kita di eksekutif dan legislatif tentunya. Tapi kalau di provinsi yang legislatif sudah berkomunikasi, komisi yang membidangi sudah melakukan komunikasi juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten untuk melaksanakan vaksin ini. Tinggal kita menunggu waktu dan persiapan vaksinnya tersebut. Oh, artinya untuk vaksinasi ini sendiri memang kita wacanakan untuk selampung ya, Mas, yang melalui teman-teman kita di DPC, kemudian DPD gitu, apa gimana, Mas, teknisnya, Mas? Iya, sesuai arahan Ketua Umum bahwa kita yang ada di wilayah provinsi, di kabupaten kota diminta untuk membantu pelaksanaan memfasilitasi vaksinasi masyarakat umum. Jadi semua kabupaten kota. Oke. Nah, Mas, kalau untuk wacana ini kan bentar lagi mau ada Hari Raya Idul Adha nih, besok ya tanggal 20 Juli. Nah, untuk PAN sendiri ada wacana untuk berkurban, kemudian memberikan kurbannya kepada masyarakat sekitar, bagi para kader-kadernya maksudnya khususnya. Seperti Mas Joko nih kan sebagai salah satu kader PAN dan yang juga ada di legislatif, tentu punya satu agenda tadi untuk kurban kemudian membagikan ke masyarakat. Itu ada instruksi khusus nggak sih, Mas, dari DPW atau DPP gitu? Ya, makasih Ki. Sebenarnya tidak ada instruksi khusus, tapi ini memang kewajiban kader dan memang kita laksanakan setiap tahun. Setiap tahun, tapi kali ini memang ada anjuran untuk pelaksanaan teknisnya agar menyebar. Jadi tidak di satu titik. Seperti yang dilakukan besok oleh Lebaran kedua, itu oleh DPW PAN. Dan DPW PAN itu akan melaksanakan di kantor dan tentunya ada beberapa daerah juga, seperti di Pesawaran, di Hanura, terus ada juga di Tenggamus, di Lampung Barat, hampir di semua kabupaten kota menyelenggarakan. Tapi memang anjuran agar itu untuk tidak menciptakan kerumunan-kerumunan itu banyak dipisah atau dititipkan, ada juga yang ke pondok, ada juga yang ke masyarakat. Mungkin itu, Bi. Artinya memang itu pun bisa menjadi salah satu cara kita untuk meringankan beban masyarakat, khususnya untuk di masa PPKM ini, Mas ya, di tengah pandemi lah begitu. Ya. Nah, Mas, ya itu ingat pesan Ketua Umum juga, sekecil apapun yang bisa kita bantulah. Jadi mungkin yang kecil itu juga sangat bermanfaat buat masyarakat. Gitu. Yang penting kita ada upaya untuk membantu dalam kondisi seperti ini. Untuk gotong royong ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain, mungkin yang ada di partai lain atau ormas-ormas lain bisa mulai juga bergerak sama seperti PAN, yang khususnya untuk di masa-masa PPKM darurat ini, yang tentunya masyarakat butuh peran serta dari partai-partai politik
untuk meringankan beban mereka. Nah, kita beralih ke agenda-agenda politik di partai sendiri, Mas. Nah, kita kan mungkin dulu sudah ada wacana untuk mengadakan muscap, kemudian ada wacana untuk pelantikan kepengurusan DPW PAN Provinsi Lampung. Namun dengan adanya pandemi ini yang mungkin belum juga kunjung selesai, ini sementara ini gimana perjalanan agenda-agenda politik kita ini, Mas Joko? Ya, makasih. Jadi agenda kita yang belum bisa kita laksanakan yaitu rapat kerja wilayah. Ya memang ini karena harus melibatkan banyak orang dan kita juga tidak mau ini menjadi suatu contoh yang tidak bagus di masyarakat bahwa Partai PAN tidak peduli dengan kondisi saat ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai partai yang atau pencetus atau semua kegiatan kita bisa dilakukan virtual, dan kita bukan kegiatan itu tidak dilaksanakan, cuman kita ditunda dengan pola, dengan mekanisme yang berbeda seperti biasanya. Misalnya soal rakerwil ini akan tetap kita laksanakan, kita lagi dengan persiapkan dengan cara virtual yang akan diikuti oleh seluruh kader Partai Amanat Nasional, mulai dari eksekutif sampai dengan DPC itu bisa mengikuti semua secara virtual. Ini mekanismenya, perangkatnya lagi kita siapkan. Begitu juga dengan mucap-mucap yang akan kita laksanakan, kita juga lagi menyiapkan polanya dan semuanya sepertinya akan kita lakukan secara virtual. Nah, tapi tidak mengurangi dengan makna yang sudah kita gariskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu, Oke. Ada wacana, Mas, kapan itu akan dilaksanakan atau memang menunggu PPKM ini selesai apa gimana gitu? Nah, kalau rakerwil sendiri itu sudah rencananya akan dilaksanakan hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 24. Nah, tapi mengingat kondisi kita undangan semua materi sudah kita kirimkan ke kader-kader, ke DPP. Nah, tapi sepertinya akan kita tunda untuk seminggu kemudian, karena memang kita lihat dulu situasi PPKM ini apakah akan terus atau tidak. Kalau memang pemerintah menetapkan sampai tanggal 2 Agustus, tentunya kita akan melaksanakan itu setelah PPKM darurat tentunya yang paling utama di Kota Bandar Lampung ini, karena sebuah kegiatan kita dipusatkan di Kota Bandar Lampung ini. Tapi insya Allah, walaupun itu kita laksanakan, tidak menimbulkan kerumunan, karena kita sudah sedang membuat mekanisme yang memang tidak semua kader bisa memberikan kontribusi, masukan dan saran, tapi caranya saja yang berbeda melalui virtual meeting Zoom seperti ini. Gitu. Nah, Mas Joko sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu, tentu kan kita melihat fenomena pandemi ini juga ya mungkin bakal berefek gitu, Mas, kepada perolehan suara, karena aktivitas-aktivitas kita ataupun agenda-agenda politik kita kan agak terhambat nih dengan adanya pandemi ini, dan lebih kebanyakan itu bicara virtual melaksanakan agendanya. Artinya kita jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi, tentu bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, bisa langsung bersama. Nah, kalau Mas Joko sendiri melihat fenomena ini gimana, Mas, kalau untuk perolehan PAN sendiri, karena ya mau nggak mau kita akan menghadapi pemilu di 2024. Makasih Ki, dan ini justru dengan kondisi apapun
Partai Amanat Nasional berupaya sebagus mungkin, secantik mungkin, dengan beberapa upaya agar perolehan suara Partai Amanat Nasional di pemilu yang akan datang itu lebih baik dari yang sekarang. Tentunya itu harapan kita. Nah, dengan soal ini kan soal cara saja. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin kita ketemu langsung, tatap muka langsung. Nah, tapi ini polanya aja yang akan kita rubah. Pendekatan ke masyarakat, metodenya kita rubah. Dan ini Partai PAN sudah memulai dan insya Allah kalau ini berjalan baik dan insya Allah juga Partai PAN juga mendapatkan simpati lebih bagus itu dari masyarakat dengan teknologi, dengan metode-metode nanti yang akan kita pakai dalam pemenangan pemilu Partai Amanat Nasional. Artinya kita sedang punya perbedaan cara aja untuk menyikapi persoalan untuk agenda-agenda kita lah di masa pandemi ini gitu Mas ya. Iya, jadi kalau tadinya kita harus tatap muka langsung, ketemu langsung dengan rakyat, nah mungkin ke depan ini salah satu contohnya kita tidak harus bertemu langsung, tapi kita menyiapkan simpul-simpul yang memang tidak mengurangi misi kita dan tidak mengurangi amanat yang diberikan oleh masyarakat tentunya. Ya. Nah ini juga bisa karena kan Mas Joko juga sebagai legislatif nih, sebagai wakil ketua Komisi 4 di DPRD Lampung. Nah kita kan punya konstituen nih Mas, kita punya masa yang memang itu harus kita rawat. Nah mungkin kalau Mas Joko kan ya sudah terlihat lah basisnya karena udah 3 periode nih sebagai anggota DPRD. Tapi untuk merawat konstituen itu supaya mereka tetap bersama kita, tentu di masa pandemi ini juga kayaknya agak kesulitan gitu Mas, karena nggak bisa langsung turun. Mungkin kalau dulu kita bisa menyapa, kumpulkan, sekarang kan nggak bisa. Nah kalau Mas Joko sendiri selama pandemi kurang lebih setahun lewat ini, mau ke 2 tahun ini, gimana merawat konstituen ini Mas? Memang dalam kondisi seperti ini itu tidak lebih memerlukan energi yang lebih untuk bertatap muka, untuk bisa silaturahmi itu lebih memerlukan energi yang cukup luar biasa. Nah itu pun kita tidak bisa semuanya bertatap muka secara langsung. Nah kebetulan saya sampai hari ini masih rajin silaturahmi, walaupun dalam bentuk virtual atau lewat HP. Kebetulan saudara-saudara saya yang baik kader PAN, baik simpatisan itu selalu berkomunikasi, dan kami punya semacam komunikasi khusus dan punya grup khusus yang kalaupun mereka tidak ada HP, ada kontak person khusus yang bisa ketemu dengan mereka, yang apa saya utarakan, yang saya titipkan misalnya itu bisa tersampai ke konstituen-konstituen. Dan sebaliknya juga informasi yang mereka sampaikan itu bisa disampaikan oleh koordinator atau koordinator dusun atau koordinator desa dan koordinator kecamatan untuk disampaikan ke saya, walaupun tidak secara langsung mereka sampaikan, tapi melalui Kordes, Kordus, dan koordinator kecamatan dan kabupaten bisa sampai juga ke saya gitu. Dan ininya aja sedikit panjang prosesnya dan sedikit memang perlu waktu dan juga perlu energi yang lebih gitu, karena memerlukan banyak kader-kader kita yang perlu waktu khusus gitu loh, perlu
perlu waktu khusus dan tidak bisa langsung bertatap muka gitu. Mungkin itu, Dit. Iya. Tapi kita tetap terus Mas ya seperti itu, maksudnya ya dengan kondisi seperti ini ya itulah cara yang bisa kita lakukan untuk bisa sampai ke konstituen gitu Mas ya. Iya. Oke Mas Joko, kita bicara soal target nih. Kemarin kan kita sudah ada wacana supaya bagaimana meningkatkan perolehan suara PAN. Kemudian juga mendorong supaya kader kita ada yang ke eksekutif. Nah, kalau kita lihat dengan adanya fenomena-fenomena terkini, seberapa besar optimisme PAN sendiri supaya kader-kadernya ini bisa melenggang ke eksekutif, kemudian juga bisa meningkatkan perolehan suara di pemilu, Mas? Ya, kalau optimis sampai hari ini kita masih sangat optimis. Nah, tinggal tadi saya sudah utarakan, sudah saya sampaikan, polanya saja yang kita rubah, pendekatannya ke masyarakat kita rubah, cara kita menarik simpati masyarakat juga berubah gitu. Yang kalau dulu tadi saya sampaikan harus tatap muka, harus keliling-keliling, ketemu langsung gitu. Nah mungkin ini ada pola-pola yang harus berubah, misalnya kita banyak ketemu dalam bentuk virtual dan tentunya kita membuat titik-titik istilahnya ada semacam koordinator-koordinator yang bisa menyampaikan untuk ke masyarakat tentang apa yang sedang dilakukan Partai Amanat Nasional dan apa yang akan datang dilakukan Partai Amanat Nasional tentunya. Ini tuh. Ya. Tapi kita juga harus mendorong dong semangat kader-kader kita Bang ya, Mas Joko ya. Ya. Supaya tidak kendor gitu kan. Dan upaya kita memang harus dalam situasi seperti ini kebersamaan untuk selalu menjaga dan memberikan semangat kepada kader-kader kita tentunya yang ada di garda paling depan di daerah-daerah, di desa-desa, di dusun, di RT yang sekarang juga mereka semua lagi berjuang di semua tingkatan bagaimana membantu pemerintah untuk penyebaran COVID ini agar tidak menyebar terlalu jauh dan justru kita pengen untuk COVID ini agar segera pandemi ini segera selesai. Oke Mas Joko, mungkin diskusi kita sudah ada kurang lebih 30 menit dan mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Bisa disampaikan apa sih harapan dan imbauan kepada masyarakat dari DPW PAN Provinsi Lampung khususnya menyikapi persoalan pandemi ini yang mungkin khususnya di Kota Bandar Lampung yang sedang mengadakan PPKM darurat. Silakan Mas Joko. Oke, terima kasih. Ini sebatas himbauan bahwa kepada masyarakat kita semua mengalami hal ini, mengalami pandemi COVID-19 ini dan semua mengalami, semua tingkatan mengalami. Jadi di Partai Amanat Nasional juga banyak maksudnya karena lebih dari satu, lebih dari dua kader kita yang kena dampak dan bukan hanya sakit tapi juga ada yang meninggal dunia dan kita turut merasakan ini. Dan di Partai Amanat juga ada kader juga yang pedagang, yang buruh, dan ada juga yang eksekutif, ada yang legislatif, semua mengalami hal yang sama mungkinlah kita semua keterbatasan. Oleh karena itu kita menyarankan kepada masyarakat tentunya dan kepada kita semua tentunya kader-kader PAN agar dalam situasi PPKM ini upaya yang kita semaksimal mungkin bisa menghindari penularan dengan cara untuk sementara ini yang dulu di rumah
dalam arti mengurangi aktivitas yang ada saat ini, dan kita juga berharap bahwa kita berdoa bersama agar segera pandemi ini selesai, dan Partai Amanat Nasional sangat merasakan tentunya kondisi sekarang ini. Dan di situasi besok itu adalah Idul Adha, dan saya mewakili saudara-saudara saya di Partai Amanat Nasional mengucapkan selamat Hari Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya di suasana Idul Adha juga yang tidak seperti kita alami sebelum-sebelumnya, yang kita bisa bersilaturahmi, berkumpul, tapi kita berharap bahwa Idul Adha kali ini juga, tapi jangan mengurangi berbagi. Tapi kalau bisa kita berupaya menambah berbagi dengan banyak orang untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini, dan bukan hanya yang tertular, tapi yang kena dampak juga sangat luar biasa. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Joko yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di acara Surat Suara Demokrasi Rakyat Tribun TV Lampung. Dan mungkin kita masih bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Joko ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, para Tribunas, itulah tadi hasil diskusi kita bersama Ketua Bapilu DPW PAN Provinsi Lampung. Dan di tengah pandemi ini tentunya kita jangan sampai lengah terhadap protokol kesehatan, dan juga harus menjaga imun tubuh kita supaya tetap sehat. Semoga kita terhindar daripada pandemi COVID-19. Saya reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.